Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 18 November 2022 dengan judul Dia akan menerangi kegelapan. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena kasih dan rahmat Tuhan begitu besar bagi kehidupan kami. Lebih khusus panjang malam di dalam pembaringan kami. Hingga tiba di pagi hari ini, kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu Tuhan untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Yesaya 42 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal, dan mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Aku mau membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi terang, dan tanah yang berkeluk-keluk menjadi tanah yang rata. Mari kita ikuti penjelasannya. Pencobaan yang dialami orang Kristen dalam kesedihan, kesengsaraan, dan celaan adalah cara yang ditetapkan Tuhan untuk memisahkan sekap dari gandum. Kesombongan, keegoisan, nafsu, jahat, dan cinta kesenangan duniawi kita, semuanya harus dikalahkan. Karena itu Tuhan mengirimkan penderitaan kepada kita untuk menguji dan membuktikan kita dan menunjukkan kepada kita bahwa kejahatan ini ada dalam karakter kita. Kita harus mengatasi melalui kekuatan dan kasih karunia-Nya agar kita dapat mengambil bagian dalam kuadrat ilahi setelah lolos dari kerusakan yang ada di dunia akibat hawa nafsu. Penderitaan, salib, godaan, kesulitan, dan berbagai pencobaan kita adalah pekerjaan Tuhan untuk memurnikan kita, menguduskan kita, dan menjadikan kita layak untuk kerajaan sorga. Disalin dari buku Testimonis jilid 3, halaman 115. Oh, mengapa kita begitu peka terhadap pencobaan dan celaan, rasa malu dan penderitaan, ketika Tuhan kita telah memberi kita teladan kesabaran. Siapakah yang ingin masuk ke dalam sukacita Tuhan mereka, sementara mereka tidak mau mengambil bagian dalam penderitaannya? Apa hamba tidak mau menanggung kerendahan hati dan rasa malu dan celaan yang juga ditanggung oleh guru tanpa pamrih untuknya? Hamba yang meninggalkan kehidupan kerendahan hati dan pengorbanan yang berguna untuk kebahagiaan kekalnya sendiri, yang dengan dia akhirnya dapat memperoleh pahala yang sangat besar dan kekal. Bahasa hati saya adalah, biarkan saya menjadi serupa dengan Kristus dalam penderitaannya, sehingga saya akhirnya dapat berbagi dengan dia kemuliaan itu. Disalin dari buku Testimonis jilid 2, halaman 491. Jangan meninggalkan ketebahan Anda oleh karena ejekan dan cemooh orang-orang yang di pikirannya disesatkan. Ikuti juru selamatmu, meski engkau dikatakan sebagai orang jahat atau baik. Disalin dari buku Testimonis jilid 2,
halaman 237. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini memberikan kekuatan, berkat dan sukacita bagi masing-masing kami. Lebih daripada itu memberikan sebuah penekanan. Jangan meninggalkan ketambahan Anda oleh karena ejekan dan cemooh orang-orang yang pikirannya disesatkan. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, camat, dan seluruh stafnya. Kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga selalu kepada mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami juga berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini Tuhan, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka, seperti pendalaman Alkitab, KPA, KKR. Kiranya hikmat sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu. Kiranya Tuhan berikanlah mereka kekuatan, kesehatan, hikmat, dan sukacita di dalam pelayanan. Lebih daripada itu kami berdoa untuk kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Advent Palangkaraya, Rumah Sakit Advent Kupang. Juga Tuhan memberkati para tukang material yang mereka gunakan. Dan juga hamba-Mu Dr. Raymond yang Tuhan percayakan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Kiranya hikmat dan kasih sayang Tuhan senantiasa dicurahkan bagi masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Kami berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, dan para rektor. Kiranya hikmat sorga juga Tuhan curahkan kepada masing-masing mereka, agar dapat mendidik anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Kiranya Tuhan lindungi pelihara mereka dan cukupkan segala kebutuhan mereka. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka selalu bersandar kepada Tuhan. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan memberkati agar dengan bertambahnya usia, mereka selalu juga berharap dan memandang Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.